Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhal mu'minun ittaqu rabbakum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita terus memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan modal takwa itulah jalan kebahagiaan bagi kita semuanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut takdirnya. Dalam hadis Jibril, hadis tentang Islam, iman dan ihsan, disebutkan namanya rukun iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab, engkau beriman kepada para rasul, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang dirasa baik maupun buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka semuanya kita jalani hidup ini, dapat senang maupun dapat susah, semuanya itu dengan takdir Allah. Allah memberikan kita kesehatan, itu juga dengan takdir. Allah memberikan kita juga rasa sakit, itu juga dengan takdir. Dan kaitannya dengan takdir, seorang muslim mesti mengimani 4 hal terkait takdir. Pertama, al-ilmu. Allah itu maha tahu segala peristiwa yang terjadi, masa lalu, saat ini, dan akan datang. Bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Yang kedua, al-kitabah. Tentang takdir, seorang muslim harus mengimani semuanya sudah dicatat oleh Allah. Kemudian yang ketiga, al-masyiah, kehendak. Itu apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Atau kaidah saking para ulama, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian yang keempat, al-khalqu, penciptaan. Semua perbuatan kita itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ada yang hasil perbuatan
dan itu semua adalah hasil, ya, ada yang itu semua dari takdir Allah dan juga merupakan perbuatan hamba. Jadi perbuatan kita itu diciptakan juga oleh Allah. Artinya Allah sudah tentukan itu dan Allah mengilmui hal itu walaupun kita tetap berbuat. Jadi kesimpulannya Allah mengetahui segalanya termasuk takdir kita. Kemudian yang kedua, Allah sudah catat itu semua. Yang ketiga, jika Allah kehendaki maka itu pasti terjadi, tidak mungkin tertolak. Kemudian yang keempat, Allah menciptakan semua perbuatan kita. Seorang muslim imani itu semuanya. Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan mereka lah yang nanti akan ditanyai. Maksudnya kata Ibnu Katsir, Allah itu Al-Hakim yang menghakimi. Tidak ada yang bisa mengalahkan hukum Allah. Tidak ada yang bisa menentang Allah. Karena kebesaran Allah, karena Allah Maha Tinggi, menetapkan dengan hikmah. Allah Maha Adil dan Allah Maha Lembut. Manusia lah yang nanti akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ada takdir yang terjadi, kita tidak bisa protes. Tidak boleh seorang manusia itu katakan, oh Allah itu kejam sekali, Allah itu tetapkan pada saya itu takdir yang tidak mengenakan, takdir yang buruk. Tidak boleh. Semua takdir Allah itu baik. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Namun kita yang ditanya. Kita sudah beramal apa di dunia ini? Salat sudah dijalani ataukah belum? Bersyukur atas rezeki Allah sudah bersyukur ataukah belum? Ketika dapati musibah sudah sabar ataukah belum? Kita akan ditanya. Ketika kita tidak jalani ibadah, tidak jalani yang wajib, Allah akan berikan hukuman untuk itu. Maka apa yang Allah takdirkan, ingat, pasti terjadi. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur. Allah mewujudkan dalam penciptaan Allah sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Artinya kalau sudah ditakdirkan seperti itu maka pasti terjadi. Oh, kita ditakdirkan nih hari ini sakit, maka akan jatuh sakit. Hari ini rezeki kita sulit, maka rezeki itu akan datang sulit. Suatu waktu kita tetapkan, takdir kita berhenti sampai di situ. Allah cabut nyawa kita, maka sudah berakhir juga ya urusan kita di dunia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa manfaatnya kita beriman kepada takdir? Manfaatnya apa? Kita mengimani takdir. Mengimani tentang ketentuan-ketentuan, kita dapat sakit, kita dapat musibah, ada yang kena bencana, gunung Merapi itu meletus, ada yang kena tsunami, atau saat ini pandemi itu datang, COVID-19 gak kunjung berakhir juga 1,5 tahun. Apa hikmahnya kita sampai mengimani hal tadi? Yang jelas kita mengimani takdir akan menimbulkan rasa tawakal kita kepada Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah. Misalnya si A ini sakit, demam. Kalau dia tahu itu takdir Allah, dia tahu, sudah, saya pasrah pada Allah. Saya lakukan sebab supaya demam saya ini cepat sembuh. Maka ada rasa tawakal yang luar biasa di situ. Orang beriman kalau dia tawakal, pasrah penuh kepada Allah, Allah katakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan kecukupan kepadanya. Berarti kalau tidak tawakal, yang ada cuma gelisah saja, masalah tidak akan pernah rampung. Kemudian yang kedua, hikmahnya lagi, kenapa kita imani takdir? Takdir ini bisa diatasi kalau kita itu lakukan sebab. Artinya kita lakukan usaha, maka nanti takdir sejalan dengan itu. Walaupun takdir kita ke depan kita tidak tahu. Orang lagi sakit demam tadi yang saya contohkan, dia nggak tahu kapan sembuh, tapi dia cari sebab. Saya datangi dokter, tanya obat yang mesti saya minum itu apa. Karena dia tidak tahu kesembuhan dia itu nanti kapan, maka dia lakukan sebab. Maka karena kita beriman kepada takdir, kita lakukan sebab. Maka kalau orang itu beriman pada takdir, dia bukan jadi orang malas, bukan. Coba kita lihat. Allah itu katakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ini tentang sholat Jumat nih. Disebutkan dalam surat Jumat ayat ke-10. Apabila telah ditunaikan sholat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, menyebarlah ke muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan raihlah karunia Allah. Wazkurullaha katsira, lantas berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian itu menjadi orang-orang beruntung. Nah, di situ diperintahkan ba'da Jumatan kalau ada peluang cari rizki maka disuruh kerja. Kerja ini sebab. Kita tidak berpangku tangan begitu saja. Wah, sudahlah saya di rumah aja nanti rezeki datang sendiri, enggak. Maka seorang muslim yang beriman kepada takdir, dia harus lakukan sebab, dia harus lakukan usaha. Supaya rezeki itu datang. Sama seperti tadi orang sakit demam, dia lakukan sebab, lakukan usaha supaya bisa sembuh. Ya tadi cara solusinya, dia datangi dokter, lakukan sebab, kemudian pasrah pada Allah. Mudah-mudahan Allah cepat paringi sehat. Nah, kalau di masa pandemi saat ini, sama kita lakukan sebab juga. Pandemi itu virusnya ada, virusnya kecil sekali, jadi kan nggak bisa lihat. Karena itu pakai alat tertentu untuk deteksi, untuk lihat. Ya, walaupun sehat itu bisa datang virus itu. Jadi kan itu bukan pakar, jadi terima aja kalau ada yang ngomong yang pakar gitu. Oh, kalau positif, ya sudah positif. Harus diteliti. Oh, Ustaz, kalau sehat kok di covid kan? Orang covid kan, jenengan wong awam kok orang ngerti. Pendidikan jenengan nggak sampai situ. Ada pakar yang ngomong. Ya. Pak Ustaz, kok wingi kena covid kok sehat-sehat? Yo sehat-sehat. Tapi ada virus. Alhamdulillah, buatan gejala. Karena virus itu ada yang bisa nyerang, ya. Ada yang bisa lumpuhkan, ada virus yang bisa buat mati. Tataran ilmu kita itu tidak seperti pakar gitu. Wonten sing peneliti terus putuskan, ya sudah. Sama seperti jenengan itu kalau ada yang divonis kanker, jenengan nggak tahu kanker tuh kayak gimana, tapi Pak dokter sudah putuskan jenengan kena kanker, Pak. Sudah ada yang pakar yang ngomong, jenengan terima nggak? Oh terima. Masalahnya COVID itu virus yang kecil, tidak panjenengan lihat. Ada yang kena, tidak punya gejala apa-apa. Flu mboten, demam mboten, alat perasa mboten hilang. Tapi positif.
Namun ada yang kena, wah demam, terus batuk-batuk, radang tenggorokan, lama-kelamaan rasa perasa itu hilang. Nggak bisa rasakan, nggak bisa cium-cium sesuatu. Dan virusnya itu berpindah cepat, namanya saja penyakit menular. Konten jarak, ini jaraknya dekat, makin dekat, virus itu makin kena. Gitu. Makin kerumunan orang banyak, orang nggak peduli apa-apa, makan bareng di situ, lepas masker, oh kena itu sak ruangan. Dia bisa kena. Kontak langsung, ya, tangan nggak dicuci. Terus dia balik untuk makan, dia sentuh orang lain lagi, oh kena, pindah lagi virus itu. Makanya kita lakukan sebabnya gimana? Nah, yang pertama, jenengan kalau kemana-mana pakai masker. Wah, niku penting banget niku masker loh. Suatu yang kecil kayak gini itu lindungi panjenengan, selamatkan orang lain. Ora disepelek kayak wah aku guru tekan kene wae kok. Iya, cuma keluar saja itu lebih melindungi panjenengan. Yang kedua, tadi karena bisa dari bersentuhan, maka rajin cuci tangan. Pulang sampai rumah cuci tangan lagi, terus makan. Terus pegang sesuatu. Jangan apa-apa mudah ditembak, mudah dipegang gitu. Cuci tangan dulu. Yang ketiga, kurangi salaman jabat tangan. Badok sholat seperti ini, urain tuh langsung bablas mulai. Yang keempat, jenengan kurangi kerumunan. Ya, kalau nggak ada penting-penting banget di situ nggak usah. Ya. Kecuali kalau jenengan punya tugas di situ. Nah, ini sekarang ini kita itu di daerah wisata, Bapak. Ini wong lalu lalang gitu saja itu loh. Ini wonten supir-supir. Supir-supir juga peduli harusnya. Panjenengan itu, ya, itu hadapi orang-orang luar sing ora jelas. Apa ora mesake bojone karo anake ning omah lho kuwi. Jenengan ke sana itu, pergi ke selatan sana ngidul, terus pulang lagi coba. Apa ada jaminan jenengan selamat dari virus? Wong yang patuhi protokoler saja kena loh kuwi. Jenengan lihat saya terus, saya pakai masker terus loh kemana-mana, kena saya itu. Apalagi jenengan yang nggak pakai itu loh. Terus saya kok kono bawa lagi penumpang lagi, balik lagi, habis. Kalau jenengan nggak waspada, bawa pulang ke rumah itu istri kena, anak-anak kena lagi, coba lihat. Maka jenengan ketika bawa bis kayak gitu pakai masker, jangan sepelekan. Nanti sedikit cuci tangan, gitu. Kalau ngerti jenengan kerja seperti apa, ya tapi ini penting juga orang rumah selamat. Kita kan nggak tahu siapa yang bawa virus, tiba-tiba menyebar gitu. Dan saat ini nih Bapak, tolong perhatikan Ji. Ini kasus di Indonesia sudah sampai 2 juta kasus. Orang tak takut-takuti loh, kenyataan loh nih. Orang ditakuti malah ngelan, makanya diomongi aja ini. Per hari terakhir itu, kemarin itu kasusnya 20.000 kasus. Di Sleman, di Jogja itu sudah nggak ada lagi tempat untuk, kalau ada di antara kita itu masuk rumah sakit, wes tutup rumah sakit. Itu nggak layani panjenengan lagi. Apalagi jenengan cuma sakit-sakit biasa gitu, orang terima Pak. Yang dikhusus kayak gitu, yang COVID. Ini mau masuk sekarang ini misalnya kena toh, terus mau diurus khusus, nggak bisa lagi. Walaupun jenengan ngaku saya COVID.
Enggak diterima. Sudah isolasi mandiri saja itu. Saking segitunya ini hari ini saya nggak bilang minggu ini, saya nggak bilang waktu saya kena dulu, ini sekarang ini. Kalau jenengan remehkan kayak gini, wah siap-siap lockdown nanti itu. Jadi COVID itu sebenarnya cuma kesadaran tiap orang saja deh. Makin jenengan nggak sadar, orang lain rugi. Ya. Makin jenengan remehkan, orang lain rugi. Dan nanti akan menyesal sendiri. Pak, saya tiap hari ini sekarang ini, itu dengar orang mati terus. Itu jamaah saya. Pagi ini jamaah saya yang bantu DS tiap saat itu. Donatur DS coba. Setiap kali kalau habis kajian, langsung datangin, Pak Ustadz, niki amplop untuk DS. Meninggal Pak, pagi COVID. Orang-orang Wonosari ada juga. Jadi kan sudah rasakan sendiri di desa Giri Sekar sendiri, di Jeruan. 2 orang meninggal itu. Namun ini orang di sini kok kayak orang peduli tenan loh gitu. Sampai rasanya gimana gitu. Kalau jenengan pengen tahu COVID itu ada, nggak usah lihat pantai, nggak usah lihat bis-bis yang lalu lalang itu. Jenengan masuk rumah sakit aja deh, lihat itu nanti. Gimana dokter itu pusingnya bukan main, nakes pusingnya bukan main. Oksigen habis, ventilator habis. Jangan lihat pantai ya kayak gitu sudah biarin aja. Kalau pengen sehat, jaga kesehatan sekarang. Lalu satu lagi, ibadah itu penting. Karena nggak tahu kalau kita kena lagi itu, ya nggak tahu bisa selamat atau enggak. Memang 95% yang kena COVID itu selamat, Pak. Iya, kalau kita masuk 95%, kalau kita masuk 5%, wis almarhum. Nggak ada yang jamin jenengan masuk 95%. Maka kamu merasa beruntung sekali, ya masih nggak ada gejala apa-apa. Tinggal panjenengan ini yang mau sadar atau tidak. Kita semua mau sadar atau tidak. Kalau masih kayak gini-gini saja ya sudah. Apalagi yang sepuh itu kasihan banget nanti. Maka yang terakhir, kalau ada vaksinasi saking pemerintah, mbok jenengan ikut. Wah, efeknya itu cuma demam sebentar. Bagi yang imunnya nggak kuat. Kalau saya dulu sudah divaksin, saya nggak ada gejala apa-apa juga. Wong vaksin saya main sepeda kok. Vaksin saya makan sate coba. Jadi kalau jenengan yang ini simbah-simbah ini sing wis daftar ke kelurahan, itu sudah suruh datang ke puskesmas, ayo disuntik. Cagur, usah demam, ya wajar. Jenengan itu lagi dimasuki virus, namun untuk lawan virus lagi. Jadi jenengan malah, wah aku orang percaya vaksin, ya tunggu aja. Nanti ada yang kolaps baru tahu. Ini kalau ada vaksin ya gur mesti lah apa gur disuntik, terus jenengan cuma rasa demam sedikit saja. Daripada jenengan kena COVID, demamnya lebih parah. Jenengan mau pilih mana coba? Mau kena COVID atau mau kena vaksin? Oh, kalau saya milih vaksin. Dan insya Allah sehat setelah itu. Dan kita ini selamat semua karena sudah punya imun. Ayo kita pada sadar, ya ini virus itu di tengah-tengah kita percaya pada takdir semuanya. Namun kita lakukan sebab, Bapak-bapak. Kita lakukan sebab, lakukan usaha. Ya, ini anak-anak juga, apalagi cah-cah nom, monggo nanti dipikirkan lagi. Jenengan yang nom-nom ini saya lihat tuh, wah keluar itu amburadul sana sini. Mbok kasihan saja, kalimatnya gampang. Jenengan kasihan saja sama simbah-simbah di rumah. Saya nom-nom gitu loh. Jenengan kalau mau kemana-mana toh, mau kemana-mana orang nganggo masker, jangan mikir, oh simbah kulo, nah itu. Jangan mikir orang rumah, jangan mikir diri sendiri, gitu. Kalau mikir diri sendiri, wes tunggu.
Kalau mikir orang rumah, oh iya, aku mulai iki kepiye ya. Mikir orang rumah. Kalau mikir orang rumah, selamat tuh satu rumah. Yang nom-nom ini kalau kena itu dia nggak rasa apa-apa. Simbahnya itu sekarat itu. Siapa yang bawa? Simbahnya nggak keluar-keluar. Tuh, cah nom itu yang bawa. Nggak ambil peduli itu di situ. Sian itu simbah-simbah. Makanya simbah-simbah diprioritaskan pemerintah untuk divaksin. Nah, kita mohon pada Allah semoga pandemi ini cepat berakhir dan Allah selamatkan kita semuanya dan mugi-mugi semuanya diparingi sehat dan Allah terus memberikan kita perlindungan dari penyakit-penyakit yang buruk. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah ittaqullaha rabbakum. Kama qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibu da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.